Selamat datang kembali di channel Automaster, tempatnya informasi otomotif, teknologi, dan petualangan paling seru di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Di video kali ini, kita akan membawa kamu menjelajahi keindahan dan perkembangan terbaru Pulau Flores di tahun 2025. Siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan visual yang memukau, karena Flores sekarang bukan hanya tentang alam yang memesona, tapi juga transformasi modern yang luar biasa. Flores, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur yang dulu dikenal sebagai surga tersembunyi, kini telah berubah menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia. Tahun 2025 membawa angin segar untuk pengembangan pariwisata, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat lokal. Tapi sebelum kita membahas perkembangan modernnya, mari kita kenang sedikit keindahan alami yang membuat Flores begitu spesial. Pulau Flores terkenal dengan Danau Kelimutu yang memiliki 3 warna berbeda, Taman Nasional Komodo yang menjadi rumah bagi reptil purba, serta pantai-pantai eksotis dengan pasir putih dan laut biru kristal. Di Labuan Bajo, pelabuhan kecil yang dulunya sepi, kini menjadi pintu gerbang utama bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menjelajahi keajaiban alam Flores. Namun kini, wajah Flores telah banyak berubah. Di tahun 2025, Labuan Bajo telah berkembang menjadi kota wisata pintar. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama mengembangkan infrastruktur digital yang menghubungkan destinasi utama, membuat pengalaman wisata jadi lebih nyaman. Aplikasi lokal sudah tersedia untuk booking kapal, pemandu wisata, dan layanan transportasi darat hanya lewat ponsel. Bandara Komodo juga telah selesai direnovasi dan kini bisa menampung lebih banyak penerbangan internasional. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah meningkatnya transportasi ramah lingkungan. Bus listrik dan kendaraan hibrid kini digunakan untuk mengantar turis dari satu destinasi ke destinasi lain. Bahkan beberapa operator kapal wisata juga sudah mulai menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi. Ini dilakukan untuk menjaga ekosistem laut tetap bersih dan lestari, terutama di sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Selain perubahan fisik, kesadaran masyarakat lokal terhadap pelestarian budaya dan lingkungan juga semakin tinggi. Banyak pemuda Flores kini menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata. Mereka menjadi pemandu wisata, fotografer, pembuat kerajinan, hingga pengelola homestay yang menawarkan pengalaman tinggal bersama masyarakat lokal. Ini tidak hanya meningkatkan ekonomi desa tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka. Di bagian timur Flores, daerah seperti Ende dan Maumere mulai menarik lebih banyak wisatawan. Jalur darat Trans Flores yang kini lebih mulus dan aman, memungkinkan perjalanan darat dari Labuan Bajo ke Larantuka jadi lebih cepat. Dalam perjalanan itu, wisatawan bisa singgah di desa-desa adat seperti Wairebo, Bena, dan Tololela yang masih mempertahankan arsitektur rumah adat serta tradisi nenek moyang. Wairebo, yang dulunya sulit dijangkau karena harus trekking berjam-jam, kini memiliki akses yang lebih mudah berkat jalur semi-off-road yang dibangun dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam. Tapi meski akses lebih mudah, aturan kunjungan tetap ketat untuk menjaga kesucian desa dan tradisi masyarakat Manggarai. Perubahan lainnya juga terasa pada sektor kuliner. Restoran dan kafe modern yang menyajikan makanan khas Flores dengan sentuhan kreatif mulai bermunculan. Kamu bisa menikmati sei sapi dengan saus rempah lokal, atau kopi Bajawa yang kini disajikan dengan teknik cold brew di kafe-kafe bergaya urban. Ini menjadikan Flores sebagai destinasi kuliner unik yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga lidah. Tak ketinggalan, sektor otomotif lokal juga mendapat angin segar. Banyak bengkel dan layanan otomotif kini beradaptasi dengan kendaraan listrik. Bahkan beberapa komunitas otomotif mulai mengadakan tur keliling Flores menggunakan motor listrik. Ini membuktikan bahwa transisi energi bersih juga menjadi perhatian masyarakat Flores. Di balik semua perkembangan ini, tantangan tentu masih ada. Persoalan sampah, tekanan terhadap budaya lokal, dan ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Flores masih menjadi perhatian. Namun berbagai komunitas lokal, LSM, dan pemerintah daerah terus bekerja sama mencari solusi. Program edukasi lingkungan, pelatihan wirausaha, dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Di tahun 2025 ini, Flores bukan lagi sekadar destinasi wisata. Ia telah tumbuh menjadi contoh bagaimana pariwisata,
teknologi, budaya, dan lingkungan bisa berjalan beriringan. Dan yang paling mengesankan, semua perubahan ini tidak menghilangkan jati diri masyarakatnya. Flores tetap Flores yang ramah, hangat, dan penuh keajaiban. Jadi, buat kamu yang belum pernah ke Flores, tahun 2025 adalah waktu yang tepat. Baik kamu pencinta alam, penikmat budaya, atau bahkan sekadar ingin liburan dengan suasana baru, Flores punya semuanya. Mulai dari menyelam di perairan jernih, menikmati senja di Bukit Sylvia, hingga menyusuri jalur tradisi dan kearifan lokal, semuanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Dan jangan lupa, saat kamu ke Flores, bukan hanya alam yang harus kamu nikmati, tapi juga cara hidup masyarakatnya. Menginaplah di homestay lokal, cobalah makanan khas, dan dengarkan cerita dari para tetua desa. Itulah yang akan membuat perjalananmu ke Flores lebih berarti. Demikian eksplorasi kita tentang Flores tahun 2025. Jika kamu suka video seperti ini, pastikan untuk klik tombol like dan share ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari Flores yang paling ingin kamu kunjungi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bersama Automaster.